Salah satu ilmuwan muslim yang pernah hidup adalah Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau dikenal sebagai Razes di dunia barat. Merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 Masehi sampai 930 Masehi. Beliau lahir di Rai, Teheran pada tahun 251 Hijriah atau 865 Masehi dan wafat pada tahun 313 Hijriah atau 925 Masehi. Di awal kehidupannya, Ar-Razi begitu tertarik dalam bidang seni musik. Namun, Ar-Razi juga tertarik dengan banyak ilmu pengetahuan lainnya, sehingga kebanyakan masa hidupnya dihabiskan untuk mengkaji ilmu-ilmu seperti kimia, filsafat, logika, matematika, dan fisika. Ia berguru kepada Hunain bin Ishaq di Baghdad. Walaupun pada akhirnya beliau dikenal sebagai ahli pengobatan seperti Ibnu Sina, pada awalnya Ar-Razi adalah seorang ahli kimia. Menurut sebuah riwayat yang dikutip oleh Nasr, Ar-Razi meninggalkan dunia kimia karena penglihatannya mulai kabur akibat eksperimen-eksperimen kimia yang melatihkannya. Dan dengan bekal ilmu kimianya yang luas, lalu menekuni dunia medis kedokteran, yang rupanya menarik minatnya pada waktu mudanya. Keistimewaan dan keteladanan Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi. Meskipun demikian, semasa hidupnya, Ar-Razi menghabiskan banyak waktunya untuk belajar dan mencari berbagai keilmuan. Dengan memanfaatkan segala sumber keilmuan yang ada pada masanya, memulai perjalanan menuntut ilmu pada seorang guru, kemudian lahirlah sosok Ar-Razi yang peduli dan aktif dalam mengabdikan diri pada lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian Ar-Razi juga dikenal sebagai sosok ahli filsuf yang banyak mengemukakan beberapa konsep tentang dasar-dasar Islam. Seperti halnya yang dikenal adalah konsep kenabian. Pemikiran filsafat Ar-Razi pun dapat dikatakan berbeda dengan ahli filsuf lainnya, karena beliau lebih condong pada pemikiran dengan dominasi akal. Bahkan, ada sekelompok orang yang mengatakan bahwa ia merupakan seorang ateis. Namun, pada kenyataannya Ar-Razi merupakan muslim yang taat. Ar-Razi juga dikenal sebagai tokoh muslim yang soleh, sederhana, arif, dermawan, cakap, rajin, gigih dalam mencari keilmuan, serta sosok yang teguh terhadap pendiriannya. Muhammad bin Zakaria Al-Razi merupakan tokoh yang sangat terkenal dalam dunia pengobatan. Karya-karyanya kemudian menjadi patokan perkembangan dunia medis pada saat ini. Beliau pernah mendapatkan gelar sebagai Jalinus Arab atau Jalan of the Arab karena ketokohannya sebagai pengajar di rumah sakit Baghdad, Irak. Beliau ini adalah orang pertama yang berhasil membuat jahitan pada perut dengan benang yang dibuat dari serat. Beliau juga adalah orang pertama yang berhasil membedakan antara penyakit cacar dengan penyakit campak. Nah, adapun pemikiran-pemikiran dari Muhammad bin Zakaria Al-Razi yaitu terkait dengan sumber ilmu pengetahuan yang berasal dari 3 sumber ya. Yang pertama, logika, naluri, dan tradisi dari pendahulu. Jadi menurut Al-Razi, suatu pengetahuan itu bersumber dari logika, yakni sebagai persiapan untuk berpikir secara ilmiah. Logika merupakan suatu alat agar kita dapat mempraktikkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu berasal dari naluri atau insting, yaitu suatu pola pemikiran atau perilaku reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tapi telah ada sejak lahir. Yang ketiga yaitu tradisi dari pendahulu. Menurut Ar-Razi, dari karya yakni Al-Hawi, ia menyusun bahwa pendapat medis dari para pendahulu seperti Hippocrates dan Galen mengenai masing-masing penyakit dan perawatan mereka secara sistematis dan kemudian menambahkan klinisnya yang sangat teliti, observasi, dan pengalaman. Dari pemikiran-pemikiran Al-Razi itu dapat dikatakan sebagai seorang positivistik. Karya-karya dari Muhammad bin Zakaria Ar-Razi. Ar-Razi dalam hidupnya menghasilkan beberapa buku. Yang pertama ada Al-Hawi, yaitu ensiklopedi tentang informasi kedokteran. Lalu ada Al-Judari wal Hasbah, buku pertama yang membahas tentang cacat dan campak dalam dunia kedokteran. Lalu ada buku Doubts About Galen, keraguan pada Galen. Lalu ada buku Royal Medicine yang membahas pengobatan kerajaan.
Lalu ada buku Practical Chemistry in the 12 yang membahas praktik kimia, dan ada buku yang membahas tentang penyakit pada anak. Di bidang farmasi, Al-Razi juga dipandang sebagai salah satu pelopor utama dalam farmakognosi, yaitu cabang farmakologi. Ia membagi obat-obatan dalam beberapa kategori. Lalu Ar-Razi diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Pada salah satu tulisannya, dia menjelaskan timbulnya penyakit rintis itu setelah mencium bunga mawar pada musim panas. Ar-Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri. Selain dalam bidang kedokteran, Ar-Razi juga terjun dalam bidang kimia. Ar-Razi juga merupakan orang yang pertama menghasilkan asam sulfat dan beberapa asam lainnya, serta penggunaan alkohol untuk fermentasi zat yang manis. Beberapa karya tulis ilmiahnya dalam bidang ilmu kimia yaitu ada kitab Al-Asrar yang membahas tentang teknik penanganan zat-zat kimia dan manfaatnya. Lalu ada Liber Experimentorum yang membahas pembagian zat ke dalam hewan, tumbuhan, dan lainnya. Lalu ada Ilmu dan 7 tata cara serta teknik kimia yang melibatkan pemrosesan raksa, belerang, dan logam-logam lainnya. Lalu ada Ilmu dan pencarian obat-obatan dari sumber tumbuhan, hewan, galian, serta simbolnya. Lalu ada Ilmu dan peralatan yang penting bagi dunia kimia serta apotek. Wafatnya Ar-Razi. Di akhir hidupnya, Abu Bakar Ar-Razi kehilangan penglihatannya. Abu Bakar telah mengobati begitu banyak orang, namun ia tidak dapat menemukan orang yang dapat mengobatinya. Meskipun begitu, Abu Bakar Ar-Razi tidak sedih karena kehilangan penglihatannya. Sungguh, ia telah menyumbangkannya untuk melayani ilmu pengetahuan dan manusia. Dan ia mewasiatkan kepada muridnya untuk membaca bukunya, yaitu Al-Hawi, yang merupakan ringkasan pengalamannya di dalam dunia kedokteran. Dan Abu Bakar Ar-Razi meninggal pada tanggal 5 Sya'ban tahun 311 Hijriah.